Puji nama Tuhan. Selamat malam, saudaraku semuanya. Haleluya. Terima kasih rekan-rekan admin yang sudah membantu dalam mempersiapkan ibadah online pada malam hari ini. Dan kita bersyukur atas anugerah Tuhan, kita kembali dapat dipertemukan melalui media online, Google Meet ini, untuk kita kembali bersehati, bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Apakah saudara sudah mendengar suara saya dengan jelas? Boleh berikan jempol saudara? Baik. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan malam hari ini dengan pujian Bahasa Cinta. Andai kata ku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Puji nama Tuhan, biarlah semua yang kita lakukan didasarkan atas kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, karena Tuhan terlebih dahulu mencurahkan kasih-Nya bagi kita semua. Dan mari kita lakukan segala apa yang kita lakukan dengan penuh kasih kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan menyelidiki hati kita, kedalaman hati kita. Biarlah kita murni di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan Selidiki Aku, Lihat Hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku
ku mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bersama-sama kita katakan, selidiki aku ya Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Untuk doa pembuka, saya serahkan kepada Diaken Kusriyadi. Saya persilakan. Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kembali malam hari ini Tuhan, kami segenap umat-Mu hadir mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami di cara ibadah online melalui Google Meet ini Tuhan. Tuhan, berkati semua sarana dan prasarana yang digunakan untuk beribadah pada malam hari ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, dan kami umat-Mu dapat mengikuti ibadah dengan baik pula. Kami rindu Tuhan, dalam ibadah ini menyenangkan hati-Mu. Olehnya Tuhan, biarlah Engkau yang melayakkan setiap kami umat-Mu, agar kami layak untuk mengikuti ibadah malam hari ini. Semua pelayan-Mu yang mengambil bagian, tim, admin, Bapak Gembala, dan semua pelayan Tuhan yang terlibat dalam ibadah malam hari ini, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jalannya ibadah PA malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus berkarya, sehingga kami semua umat-Mu diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengawali ibadah kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Diaken Kusriyadi untuk doa yang sering dinaikkan bagi kita semua.
Sebelum kita lanjutkan pujian kita malam ini, saudara, kita tidak bisa berjabat tangan secara langsung, namun saya mengajak kita memberikan ucapan selamat seperti ini ya, salam kepada kanan kirinya. Boleh saudara? Yang hanya sendirian saja, ke arah kamera juga boleh bersama dengan saya. Haleluya. Ke kanan kiri. Haleluya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Dia siap untuk melawat kita semua malam ini. Tuhan adalah kekuatanku. Kita akan pujikan pujian ini. Boleh kita bertepuk tangan, saudara? Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi kita pujikan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. 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 Jika kita anak-anak Tuhan mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, Dia akan terus membawa kita terbang tinggi untuk mengatasi segala persoalan, dan kita akan semakin kuat karena Tuhanlah yang menopang kita, dan kita akan terus bersorak-sorai karena Dia sumber sukacita dalam kehidupan kita. Bersorak-sorai orang-orang benar. Haleluya. Boleh saudara, kita bergoyang bersama-sama. Haleluya. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku, jiwaku membumbung tinggi seperti
Raja wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, aku bersuka cita. Haleluya. Akan membumbung tinggi seperti Raja Wali karena Tuhan yang menopang kita semua. Malam hari ini kita akan persiapkan diri kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita buka hati kita bawa seluruh kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh kita ke dalam hadirat Tuhan. Dan jika tidak keberatan, saudara bisa menyalakan kamera sebagai tanda kesungguhan saudara untuk menyerahkan waktu, tempat saudara oleh firman Tuhan. Janjikan, ku bawa hidupku sekarang. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan kami, Tuhan, rumah doa-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang kepadamu. Ku bawa hidupku, bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku, Tuhan. Saya ajak kita bersama-sama angkat tangan kita. Jadikan aku, Tuhan,
semua suku bangsa datang menyembahmu, datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang kepadamu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang kepadamu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Diaken Juli Raharjo untuk berdoa bagi firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau pada kesempatan di dalam ibadah pendalaman Alkitab online pada malam hari ini, kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menjadi persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan dan kembali mendatang berkat bagi kami semua. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami siapkan kehidupan kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan, biarlah kuasa firman berkarya atas kehidupan kami semua. Berkati kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih mampukan kami ya Tuhan, untuk kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami semua. Dan kami percaya bahwa Tuhan bisa memberkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman pada malam hari ini. Hikmat, urapan, dan kekuatan Tuhan tercurah atas Bapak Gembala. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Diaken Juli Raharjo, Tuhan memberkati doanya. Selamat malam saudara, ibu bapak yang terkasih, keluargaku semua dimanapun berada. Kita ada di dalam rahmat-Nya Tuhan, Sang Pencipta yang kita kenal, kita sembah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya bersyukur hari ini kita bersama-sama dapat kembali di dalam ibadah yang sangat penting ini. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam firman Tuhan. Hari-hari ini suasana yang sedang terjadi mirip dengan apa yang terjadi dalam peristiwa yang populer sekali di dalam Alkitab, itu di dalam Matius pasal 14 tentang gelombang pasang dan angin sakal yang begitu kencang. Membuat banyak orang hari-hari ini hidup di dalam keguncangan, terguncang lebih tepatnya. Mengalami takut. Dan itu ujung pangkalnya disebabkan karena kehilangan ketenangan. Khususnya bagi mereka yang belum beriman kepada Tuhan. Tetapi ini juga terjadi pada orang Kristen, orang yang sudah bergereja, apapun gerejanya,
Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nampaknya rada berubah fokus. Atau mungkin istilah sekarang ini gagal fokus. Yang harusnya fokus perhatian kita itu kepada Tuhan Yesus. Ya, dengan kita terus menelusuri prinsip-prinsip kebenaran untuk kita timba. Saya sebagai hamba Tuhan, saya ingin terus menyampaikan kebenaran firman yang dibukakan agar sosok Tuhan Yesus Kristus itu semakin nampak jelas bagi hidup setiap orang percaya. Itu misi utama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebab kalau tidak, maka musuh, kuasa gelap, setan, iblis, itu bisa kemudian mendatangkan berbagai hal, mengganggu pikiran. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang tanya kepada saya, Pak, bukankah roh orang percaya itu sudah bertobat sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Kudus, oleh Tuhan? Saya bilang betul. Bagaimana dengan pikiran? Pikiran ini adalah bagian dari potensi anugerah Tuhan di mana manusia itu memiliki kehendak bebas. Kehendak bebas itu berangkat dari bagaimana kita menata pikiran. Karena semua berangkat dari mind, pikiran. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan ini Tuhan tidak menguasai, tetapi kita yang menundukkan pikiran kita kepada Dia. Jadi inisiatif ada pada kita untuk pikiran itu. Orang beriman, orang tidak beriman, tidak bersandar Tuhan atau bersandar Tuhan. Itu bagaimana kita mengkondisikan. Nah, itu sebabnya bagaimana orang bisa mengkondisikan pikirannya kalau dia betul-betul memahami mata rohaninya tertuju kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Pemenang, Sang Tabib, Sang pribadi yang dapat mengatasi segala perkara di dalam kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya semakin kita mengenal Dia, ini semakin kita dapat memiliki kehidupan iman yang baik. Dan ketika iman kita baik, pikiran kita akan kita bawa tunduk kepada Tuhan Yesus. Ketika pikiran kita biarkan melayang, maka di situ kuasa kegelapan akan coba memasukkan berbagai macam sampah. Sehingga korban pertama, dampak dari sampah-sampah yang dimasukkan itu tadi adalah ketidaktenangan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa nanti akibatnya kalau sampai tidak tenang? Nanti saya akan jelaskan. Itu sebabnya dalam peristiwa Tuhan mengatasi keguncangan yang dialami para murid ketika berada di atas perahu, sementara ada di sebuah danau yang begitu luar biasa besar itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, justru Tuhan menegaskan tentang pentingnya ketenangan itu. Dan sekali lagi, orang di dalam dunia ini sibuk cari ketenangan, entah apa caranya, Tetapi saya ingin tunjukkan bahwa ketenangan itu nanti hanya ada satu cara, yaitu ketika kita betul-betul fokus kepada pribadi Sang Pencipta yang sudah turun dalam wujud seperti manusia, yaitu Tuhan kita Yesus, yang kehadirannya walaupun tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, tapi kehadirannya sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan setiap orang percaya, yang akan membawa kita sampai kepada akhir perjalanan dunia. Nats Alkitab yang saya baca hari ini Matius 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Saya yakin saudara bahkan yang lebih dulu jadi Kristen ikut Yesus dibanding saya, mungkin telah sekian kalinya saudara dengar dan baca ayat ini. Ini adalah satu ayat, sepotong ayat dari keseluruhan perikop tentang Tuhan Yesus berjalan
di atas air, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk apa? Meneduhkan angin yang pasang, kencang sekali, dan gelombang yang sedemikian besar. Saudara-saudara, dan hari-hari ini terjadi. Ya, Pak, gimana kita tidak naik kapal kok ngalami begini? Kapal kehidupan manusia secara serentak, ya, bahkan bersifat global, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sedang diguncangkan. Ya, guncangan-guncangan yang terjadi seperti yang kita saksikan, bahkan juga ada di antaranya anak-anak Tuhan yang kena dampaknya. Ya, melalui peristiwa COVID-19 ini, saudara-saudara, dengan berbagai macam dampaknya. Nah, itu sebabnya kadang saya tampilkan pemikiran, ya, ini bukan pandemi, tetapi ini akademi. Maka pikiran kita setel. Ya, ini salah satu contoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang kehilangan ketenangan. Banyak orang hidup di dalam ketakutan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan tidak mustahil. Ya, saya merasakan ada di antara saudara di depan saya ini. Melalui TV monitor ini, saya melihat tiap-tiap wajah saudara yang mau dalam ketulusan dan totalitas untuk hadir dalam ibadah Google Meet ini dengan menyalakan kameranya, sehingga walaupun kecil, kurang lebih saya bisa melihat gambaran itu. Dan jika ada di antara saudara yang hari-hari ini sudah mengalami ketidaktenangan, oleh karena mungkin saudara sedang mengalami suatu dampak tertentu atau masalah kesulitan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengar dan buka hati saudara, buka roh saudara akan suara Tuhan yang berkata, tetapi segera Yesus berkata. Yesus itu selalu segera, dalam arti dia selalu tepat waktu. Kalau waktunya kita menerima pertolongan, Tuhan tidak akan berlambat-lambat. Tolong camkan ini. Maka siapapun saudara yang hari-hari ini mengalami guncangan karena tidak fokus kepada yang mengatakan, ya, jangan takut, tenanglah, aku ini. Jangan takut, aku ini. Saudara, supaya dapat gambaran. Gimana, Pak? Memperhatikan kebenaran firman ini kemudian kita mengalami ketenangan. Contoh, saya kira di antara sekian banyak sudah pernah mengalami punya anak kecil, ya, baby, kayak saya memperhatikan cucu saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau satu waktu, ya, kemudian jalan di tempat itu ada sesuatu yang bagi dia itu menakutkan begitu, ya. Dia pasti rada barangkali mencari siapa ini yang bisa menolong, ya. Itu orang tuanya, atau kalau pas sempet lagi jalan dengan saya di satu tempat, ya, mall begitu, lantas mengarah ke tempat permainan anak-anak itu, tetapi nampaknya ada bagian permainan yang dia tidak sukai dan mungkin itu menakutkan. Langsung dia terbelalak dan, ya, waktu seperti itu saya tahu, oh, dia dalam keadaan takut. Saya peluk dia. Semua orang tua punya naluri itu. Dan saya katakan, apa ini, opa? Ini ada opa, enggak usah takut. Nah, karena dia sudah terbentuk, ya. Terus dia mengucapkan kalimat, iya, enggak usah takut, ada Tuhan Yesus, ya. Enggak usah takut, ada Tuhan Yesus. Walaupun dia memeluk erat-erat. Saudaraku, mungkin tengah malam di rumah, ya, di ruang tidurnya tiba-tiba listrik padam. Hampir semua anak kecil teriak, nangis, ya. Tetapi saat dia ketakutan seperti itu, entah papanya, entah mamanya, ya, orang tuanya, kemudian mendekati dan mendekap dia sambil berkata, ini papa, ini mama. Maka anak itu pada umumnya langsung menjadi tenang. Karena apa? Sadar bahwa ada pribadi yang bisa memang mendatangkan ketenangan. Ya, di dalam konteks anak kecil ini terhadap orang tuanya. Begitu juga dalam hidup kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di situasi seperti ini, saya minta agar semua saudara, ya, betul-betul terus menanggapi kalimat penting, aku ini. Jangan takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalimat yang pertama Yesus katakan, tenanglah. Ya, tenanglah. Ini bicara kepada semua yang ada di dalam keguncangan itu.
Tenanglah, aku ini. Jangan takut. Puji Tuhan. Saudara, saya tadi katakan, kalau tenang, itu nanti akan disusul dengan berkat-berkat berikutnya. Ada 3 hal, tolong saudara ingat. Tenang, kalau sudah tenang bisa yang kedua, apa? Senang. Ya, senang ini dalam artian ada sesuatu kekuatan yang bisa memberikan penghiburan. Saudaraku ini kasih Tuhan. Yang pertama ucapkan tenang, yang kedua senang, dan yang ketiga menang. Tenang, senang, menang. 3 hal ini penting buat setiap anak Tuhan. Ini berkat paling besar. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini tidak menutup kemungkinan juga. Ada orang-orang tertentu yang menurut pemandangan kita, secara materi barangkali tidak kekurangan apapun, ya, secara kepemilikan mempunyai perusahaan yang besar. Tapi pertanyaannya, apakah pasti mereka memiliki kepastian untuk tenang? Ini yang tidak ada jaminan. Ya, itu sebabnya ketenangan itu kalau kita betul-betul fokus dan dekat kepada kata tadi, aku ini Yesus, aku ini Yesus, aku ini yang berkuasa, aku ini yang sanggup, aku ini yang mampu. Karena yang menciptakan segala sesuatu aku. Kalau sekarang ini terjadi hal-hal yang sangat tidak menyenangkan ini, memang semata-mata bukan dari aku ini, tetapi ini aku izinkan demi hal yang penting agar setiap pribadi betul-betul mencari aku ini. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, bersaksilah. Saat-saat sekarang ini penting. Waktunya saudara menggunakan setiap fasilitas yang dipercayakan Tuhan. Di antaranya era IT. Saya bisa gunakan medsos. Untuk apa? Menceritakan tentang tidak usah hidup di dalam kegoncangan. Ada aku ini. Siapa aku ini? Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sumber kekuatan. Jujur, kalau kami berpikir dan membiarkan pikiran ini, saudara sudah tidak tunduk kepada Yesus, kepada pikiran Tuhan, maka pikiran ini melayang. Saudara yang dikasihi Yesus, mulai hilang kekuatan, mulai ada kegalauan. Jujur, saya sebagai manusia. Saudara-saudaraku ini dikasihi Tuhan, masih berulang kali saya katakan kepada anak-anak saya, ya, rasanya yang semula berimbang, ya, ibarat layang-layang atau burung barangkali sayapnya diambil sebelah gitu. Waduh rasanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi untung ada aku ini, kata Yesus. Itu yang membuat kami terus menikmati kuasa iman. Dengan kuasa iman, karena dengar firman, belajar firman, semakin teguh. Tiap kali lemah, jadi kuat lagi. Saudara yang dikasihi Yesus, kekuatan ini yang memberikan ketenangan ini, yang membuat kemudian saya semakin sadar, ada penghiburan dari Tuhan. Berapa orang selalu berkata kepada saya, puji Tuhan, Bapak kuat. Saya bilang, amin, puji Tuhan. Karena kemurahan Tuhan. Karena kuasa firman, seperti malam ini. Semakin kita terima firman, iman itu tumbuh. Semakin iman tumbuh, kita yang mengarahkan pikiran kita, supaya jangan nanti dimasuki sampah. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, semakin banyak sampah, semakin hilang ketenangan. Ya, ketenangan itu kita dapat ketika kita berpelukan dengan Tuhan kita Yesus. Yang di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Mazmur diterangkan, hanya dekat Allah aku tenang. Puji Tuhan. Padahal di dalam masa perjanjian lama itu, kehadiran sosok sang pencipta itu masih bayang-bayang. Dalam perjanjian baru, sosok sang pencipta itu datang, ya, dalam wujud seperti manusia. Dan dia mengatasi semua permasalahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dia bangkit dari kubur, itu dahsyat, itu luar biasa. Tidak ada yang bisa mengerjakan itu.
Ya, di dalam Alkitab ada Abraham, ada Musa, ada Yesaya, ada Yeremia. Tetapi kenapa iman kita tertuju kepada Yesus? Karena semua nabi-nabi itu manusia. Sedangkan Nabi Yesus, ya, dia datang dari atas. Firman yang datang dalam wujud Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mata kita tidak lihat dia. Tapi ketika kita bersekutu dengan firman seperti ini, waktu kita baca Alkitab, saudara yang dikasihi Yesus, Yesus berkata malam ini, tenanglah, aku ini. Puji Tuhan. Ucapkan bareng dengan saya, tenanglah, aku ini. Puji Tuhan. Ketika engkau mengucapkan, engkau sadar bahwa aku ini bersama dengan kamu. Aku ini bersama dengan saya. Aku ini siapa? Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya ambil contoh di dalam Alkitab. Kalau orang tenang, senang itu apa artinya? Mendapat penghiburan. Tenang dulu, karena apa? Sudah berdekatan dengan Yesus. Mungkin karena sakit, mungkin karena sakit perekonomian, ya. Hari-hari ini cukup kompleks, saudara. Permasalahan yang dialami oleh banyak orang. Bahkan itu saya bilang secara global. Ya, serentak. Bukan cuma negeri kita saja. Ya, berbagai belahan bumi, negeri yang lain. Umat masyarakat jadi mengalami yang sama. Tapi saya ingin katakan, asal ada aku ini, Yesus hadir di situ, pasti ada kekuatan. Pasti ada penghiburan. Puji Tuhan. Tenang, kemudian senang. Karena apa? Yesus kata-katanya, tangan kuasanya selalu memberikan penghiburan kepada kita. Kalau kita sudah tenang, senang, pasti menang. Pasti bisa melewati semuanya. Pasti kita terima pertolongan pada waktunya. Ingat, Tuhan Yesus tidak pernah mau berhutang untuk menghambat penggenapan janjinya. Yang percaya katakan amin. Jempol saudara mana? Puji Tuhan. Yang tidak kelihatan gambarnya punya jempol kah? Puji Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang kembali ke firman Tuhan, Mazmur 23 ayat 4. Ceritanya Daud. Kita semua paham. 23 adalah pasal Tuhan itu adalah gembalaku. Puji Tuhan. Di dalam kebiasaan bangsa Israel, khususnya zaman dulu, saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran gembala dan domba itu tak terpisahkan. Makanya pada musim penggembalaan, seperti peristiwa ketika para malaikat datang memberitahu akan kelahiran juru selamat dan Tuhan itu yang datang ke dalam dunia, semua para gembala itu ada di padang. Saudaraku ini kasih Tuhan harus mengalami kedinginan dan lain sebagainya. Demi domba-domba gembalaan mereka. Nah itu sebabnya Tuhan tuh kalau bicara memberikan analogi, contoh sederhana. Supaya apa? Supaya semua mengerti. Ya. Jadi di dalam topik Mazmur 23 adalah Tuhan adalah gembalaku. Ini ayat yang keempat saya baca. Sekalipun aku, Daud, yang berkata, berjalan dalam lembah kekelaman, ya, dalam suatu keadaan yang serem, menakutkan, banyak persoalan, banyak masalah. Dikatakan di situ, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau, ini penting sekali. Engkau ini siapa? Engkau ini, aku ini. Yang mengatakan aku ini tadi. Yang disebut Daud, engkau besertaku. Puji Tuhan. Kalau saya dan saudara selalu disertai aku ini, saya percaya pasti menang. Pasti bisa melewati segala sesuatu. Menang bahkan atas kuasa dosa, menang atas kuasa iblis, menang atas kuasa maut. Puji Tuhan. Ini musuh besar kita. Saudaraku ini kasih Tuhan. Manusia tidak bisa terlepas dari ini. Kecuali Yesus mengerjakan lebih dulu. Maka kita bisa melewati semua ini, saudaraku. Kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa maut. Makanya anak Tuhan, kalau saudara hari ini yang ikut bergabung
dari denominasi gereja manapun, ya, saudaraku ini kasih Tuhan, asal mengalami pertemuan, kebersamaan dengan aku ini, Yesus itu tadi, saudara pasti akan dapat mengalami kemenangan dari 3 musuh ini. Kenapa? Karena kita semakin dengar firman, kita beriman. Semakin beriman, ada ketenangan. Saudaraku ini kasih Tuhan, tidak perlu takut. Dan akhirnya setelah tenang, senang, menang. Saya ingin saudara terus melekat ini. Buka hatimu, buka roh saudara untuk mengalami kuasa rema dari kebenaran firman Tuhan. Ayat yang keempat sekali lagi saya bacakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, saya buktikan bahwa seorang Daud itu adalah pribadi anak Tuhan. Ya, pribadi anak Tuhan yang selalu berjalan dengan aku ini. Maka dengan aku ini, yaitu dengan Tuhan Sang Gembala, membuat dia mengalami apa? Ketenangan. Tidak takut bahaya. Bahaya musuh. Ya, bahaya traumatis masa lalu yang kemudian pikirannya tanpa sadar ya dibelenggu. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengalami pressure terus dari kegelapan. Ya, kemudian dihantui dengan perasaan takut, tidak ada harapan di masa datang. Jadi terintimidasi terus. Nah, saudaraku sebagai anak Tuhan harus mengalami seperti Daud. Aku berjalan dalam kesulitan. Memang kalau sulit ya sulit. Saya tidak mengatakan bahwa anak Tuhan itu sama sekali bebas dari persoalan, tidak. Ada persoalan, ada kadang keadaan kurang sehat, ada kadang masalah ini dan itu. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus menjadi bagian utama di dalam prinsip pemikiran kita, kita tundukkan kepada kuasa firman, meyakini bahwa aku ini selalu dekat dengan diriku. Yesus selalu dekat dengan aku. Sehingga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walau kelihatannya barangkali tampilan kita, nampaknya ya keberadaan eksistensi kita, orang lain seringkali menganggap kurang meyakinkan, bahkan tanpa sadar kadang-kadang kita mengiyakan bahwa pikiran kita bicara, mungkin enggak bisa aku bisa mencapai itu, enggak mungkin aku bisa mengalami ini, enggak mungkin ada perubahan. Nah, saudaraku, itu kemudian dibelenggu itu kalau sampai dibiarkan seperti itu. Walau mungkin nampak banyak hal, ya kaitannya apakah akan ada perubahan nasib? Yang lalu saya sampaikan. Ya, selalu akan ada ketika kita sungguh-sungguh ya mengarahkan hidup kita mengikuti dengan Dia yang sanggup melakukan segala perkara yang tidak mustahil baginya. Dia bisa kerjakan semua. Asal anak Tuhan ini di dalam posisi yang benar. Jangan kemudian tidak fokus. Ya, saudaraku, malah murid-murid itu ya rada aneh. Yesus jalan di atas air, dikatakan hantu. Dia tidak bisa bedakan mana hantu, mana Tuhan. Iman saudara jauh lebih bagus sebetulnya daripada kualitas iman murid pada zaman itu. Semakin hari semakin kita hidup dalam kuasa firman, semakin kita ngerti. Yesus Tuhan, Tuhan itu bukan hantu. Asal anak Tuhan jangan main jimat, jangan pergi ke dukun, jangan pergi tukang ramal. Ingat loh, mungkin saudara dalam keadaan kurang sehat, mengalami masalah untuk tempat usaha saudara, toko saudara, perusahaan saudara, atau kantor saudara, atau di mana saudara bekerja, mencari nafkah, ada masalah, kemudian cari tahu dari tukang ramal. Saya mau katakan hati-hati. Itu justru orang yang demikian akan dibelenggu oleh kuasa kegelapan. Mungkin akan dapat sepertinya jalan keluar, tetapi ketenangan tidak akan pernah dapat. Karena iblis tidak pernah bisa memberi ketenangan. Kenapa? Karena iblis itu tidak tenang. Iblis tidak pernah dia tenang. Iblis tidak pernah mengalami damai sejahtera. Ya. Itu sebabnya orang yang mengikuti hantu, hidupnya pasti susah. Ya, hidupnya akan terus kalah. Karena apa? Diperbudak oleh kuasa gelap. Nah, Daud ketika di perjalanan masa mudanya, saudara yang dikasihi Tuhan, melihat kegentaran yang dialami oleh Raja Saul
dan semua para punggawanya ketika ditantang oleh musuh yang punya tentara yang begitu ahli berperang namanya Goliat, ya kan? Itu pahlawannya Filistin. Ketika itu datang, Raja Saul, semua punggawanya takut. Tapi kita semua tahu kisah itu. Ya, tampillah seorang Daud yang pada mulanya tidak dianggap. Ya seolah-olah biar jadi korban aja, jadi tumbal lah. Kalau memang Daud mau, saya mohon izin, saya akan menghadapi itu. Kata Saul, oke dah. Ya, orang Israel seluruh melihat Goliat itu begitu besar. Tetapi di dalam pasal yang ke-17, 1 Samuel, saudaraku diperlihatkan, waktu Daud berhadapan dengan membawa lembing dan pedang yang sebegitu besar, Goliat itu, semua orang gemetar. Daud bilang apa? Ya, kamu membawa pedang dan lembing menghadapi aku, tetapi aku menghadapimu atas nama Tuhan. Siapa? Aku ini. Ya, Tuhan ada di depan Daud. Tuhan melingkupi Daud. Tuhan menyertai Daud. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku ini kasih Tuhan, dia dengan imannya dan pikirannya, dia kondisikan bahwa musuh ini tidak ada apa-apanya kalau aku bandingkan dengan aku ini, Tuhan yang begitu besar, yang sanggup mengatasi semuanya. Coba saya bacakan. Apa tindakan Daud di dalam pasal 17, 1 Samuel ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin, Goliat itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Saya kira dari sekolah minggu sudah pernah dengar ini. Tetapi penekanannya di sini, saudara lihat. Apakah benar ini karena keahlian Daud untuk melemparkan batu kecil itu bisa persis mengenai dahi yang lepas, ya, lolos dari perlindungan ketopong atau helm. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Segitu persis di dahinya, dan batu itu masuk sampai di otaknya. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Begitu lubang dalam kepalanya si Goliat, dia tertelungkup sampai ke tanah. Kenapa Daud bisa menang? Karena 3 hal tadi, saudara dikasih Tuhan. Ya kan? Tenang. Orang yang punya aku ini, punya Tuhan, jadi tenang. Orang yang tenang, punya Tuhan, dia selalu mendapat penghiburan seperti suara ibunda, mama tercinta ketika kita kecil. Ya, ketika dalam ketakutan, kegentingan, ketidaktenangan, begitu didekap oleh orang tua. Kita pun pernah jadi kecil, dan saya kira masih ingat, kita jadi tenang. Begitu juga hari-hari ini. Kalau saudara mau menikmati ketenangan, jalan terus, jangan jauh dari Tuhan. Caranya gimana, Pak? Hidup terus dalam ibadah. Dalam persekutuan dengan firman seperti ini. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kondisi saudara dimungkinkan untuk ibadah real, berbakti di gereja, seharusnya saudara tidak menghindar. Ketika gereja juga memang melaksanakan itu, mengikuti prosedur, menegakkan ya protokol kesehatan yang sebenar-benarnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitanya juga tetap harus taat. Makanya di gereja kita ibadah pakai masker, pakai facial, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ini bagian bukti bahwa saya dan saudara mau dekat dengan aku ini. Ibadah. Ketika kita sudah ibadah real minggu, ya pagi atau sore, mulai November nanti, kita berdoa untuk tambahan 1 sesi lagi. Karena 2 sesi yang kita laksanakan, saudara, pagi dan sore, itu sudah melampaui, ya. Dan banyak yang masuk di ruang cadangan. Dan nanti kita akan tambah di pagi hari, 6:30 pagi. Mulai bulan November. Itu tambahan sesi, 1 sesi lagi. Nah, ini saya bersyukur. Sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, saya melihat respon anak-anak Tuhan. Namun tetap kewajiban saya mengingatkan. Jangan sampai kita tidak ada kerinduan. Sementara dimungkinkan kita bisa melaksanakan. Bagi yang senior, ya kan?
yang usianya semakin senior karena berkat Tuhan. Saudaraku, atau ada di antara saudara-saudara yang lagi hari-hari ini sempat diizinkan Tuhan kurang fit barangkali, bisa melaksanakan ibadah. Total waktu kita ibadah Google Meet seperti ini. Ya, by online seperti ini. Saudara mungkin malam sulit untuk tidur barangkali daripada bengong, kehilangan ketenangan. Coba saudara mengakses ya dari online YouTube kita. Saudara buka ya Tabernacle Family Gresik Surabaya, silakan bisa melihat. Sudah banyak di situ khotbah-khotbah yang disampaikan sehingga saudara bisa menikmati lagi. Ada kekuatan, tidak mustahil ketika saudara mulai rada goncang, Tuhan menenangkan saudara dan akhirnya Tuhan menyenangkan saudara. Kalau Tuhan sudah menyenangkan, pasti apa yang ketiga? Memenangkan. Puji Tuhan, Daud menang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Walau tidak mudah, tapi kita terus berproses. Saya yakin Roh Kudus akan menuntun kita. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini lagi Mazmur. Kalau Mazmur biasa kita kaitkan dengan Daud ya. Walaupun Mazmur tidak semuanya ditulis oleh Daud. Mazmur 46 ayat 3-6. 46 ayat 3-6. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Haleluya. Sebab ada aku ini. Ya, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Hari-hari ini kompleksitas keadaan yang menimpa kebanyakan orang seolah-olah seperti yang digambarkan di dalam ayat ini, saudaraku ini kasih Tuhan. Tapi saya ingin katakan, ya, saudaraku ini kasih Tuhan, ada kata sekalipun, itu berarti ada satu way out yang sudah Tuhan taruh, sediakan. Ya, sebelum seorang dilatih untuk lompat-lompat barangkali, bawahnya pasti disiapkan matrasnya lebih dulu. Tidak nunggu orang sudah patah tulang baru kasih matras. Saya kira itu instruktur ya bodoh, kan gitu. Tapi instruktur yang ada, yang bijaksana pasti sediakan dulu. Ya, semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk safety dari muridnya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Tuhan kadang waktu mengizinkan hari-hari ini. Kita sedang melewati masa-masa yang barangkali sulit. Bagi orang tertentu menghadapi ujian tertentu. Tapi saya ingin katakan, Tuhan sudah menyiapkan jalan keluarnya. Tuhan sudah menyiapkan campur tangannya. Tuhan sudah menyiapkan pertolongannya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Mazmur 46 ayat yang keempat. Sekalipun, dikatakan sekalipun lagi, ya, sekalipun ribut dan berbuih airnya, itu sekalipun lagi dikatakan, gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Ayat yang kelima, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, sama dengan aku ini, ya, disukakan oleh aliran sebuah sungai. Ini sebuah fenomena dari kebenaran firman memberikan gambaran kepada kita bahwa kehidupan anak Tuhan yang terus berjalan disertai aku ini akan menikmati aliran sungai damai sejahtera ya yang disukakan oleh Tuhan. Ingat, kesukaan yang bukan dari Tuhan, kesukaan apalagi kalau dengan cara dari sumber yang kotornya dunia ini, saudaraku, itu adalah sebuah kepalsuan. Ya, itu sebabnya ingat, gambaran ini luar biasa. Ayat yang ke-6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Haleluya. Mungkin saat-saat sekarang ini saudara berada di perjalanan malam seolah-olah. Entah ada di jam 11, jam 12, jam 1, ya, mungkin jam 2. Dikatakan pertolongannya akan datang menjelang pagi. Seperti tadi Yesus datang itu kira-kira jam 3 pagi. Jadi ada koneksitas ini kalau saudara ya lihat kebenaran firman Tuhan ini. Artinya apa? Bahwa akan ada surya pagi yang datang menerangi bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hidupnya
mengandalkan kepada pribadi yang berkata tadi apa? Aku ini. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Yesus. Ya, ini ada satu kisah dalam Perjanjian Baru. Akhir dari khotbah saya tunjukkan kepada saudara di dalam Lukas pasal 1 ayat 74. Ini adalah nubuat. Satu ungkapan ketika Zakaria, bapaknya Yohanes Pembaptis itu dipenuhi Roh Kudus. Setelah bayi Yohanes Pembaptis lahir, semua tanya diberi nama siapa, kan sementara itu Zakaria ini bisu kan, karena sempat dia merasa tidak percaya ketika dia ada di dalam ruangan tempat ibadah di Bait Allah, lantas malaikat datang memberitahu kamu bakal punya anak, padahal mereka sudah divonis mandul di usia yang sangat lanjut. Dan sempat si Zakaria ini kurang percaya, sehingga dibiarkan Tuhan bisu untuk sesaat. Ini penting gambarannya. Orang yang kurang percaya kepada Tuhan sulit bersaksi. Jadi bisu. Ya, pelajaran penting, ini poin yang bagus. Semakin orang percaya kepada perkataan Tuhan, biasanya dari seluruh hidupnya ini membiaskan kesaksian-kesaksian yang menceritakan tentang Tuhan yang berkata, aku ini senantiasa menyertai, memberi kekuatan, menolong, selalu tepat pada waktunya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya baca Lukas 1 ayat 74, 75. Begitu bayinya lahir, ditanya siapa namanya, dia tulis Yohanes. Semua heran, dan saat itu mulutnya bisa kembali berbicara. Itu Zakaria, ya. Saya bisa baca secara keseluruhan di pasal 1 itu, luar biasa bagus. Ini ayat 74, 75 nubuatnya. Ya, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Jadi peristiwanya ini, Zakaria menyambut kehadiran anaknya Yohanes Pembaptis itu yang nanti akan tinggal di padang gurun. Tetapi dalam nubuatannya ini sedang berbicara tentang Sang Kristus Yesus yang hadir. Sehingga dia katakan di situ kehadiran Yesus Tuhan Juru Selamat itu supaya kita terlepas dari tangan musuh. Puji Tuhan. Makanya tadi saya katakan, anak Tuhan oleh karya Yesus menang harusnya dari 3 musuh. Kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut. Ini dikatakan supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Banyak anak Tuhan Kristen ibadah. Tetapi kalau dia belum mengalami kemenangan, kenapa tidak mengalami kemenangan? Karena jarang mengalami ketenangan. Tidak tenang hidupnya. Kenapa? Karena tidak merasa disertai aku ini. Karena tidak tenang, akhirnya apa? Tidak senang, dia tidak ada suatu kekuatan penghiburan. Dan ujung-ujungnya apa? Sulit untuk menang. Walau nampak tetap ibadah, tetapi masih terus dibebani dengan berbagai macam beban yang didatangkan oleh kuasa-kuasa musuh iman kita, yaitu kuasa gelap. Nah, seharusnya hari ini saya minta ya setiap kita boleh betul-betul mengarahkan hati hidup kita untuk mengandalkan hanya satu pribadi yang berkata aku ini, yaitu Tuhan Yesus, sehingga kuat kuasanya akan terjadi, itu dilaksanakan di dalam kehidupan kita, sehingga kita menang dan tidak hidup dalam ketakutan. Apa artinya? Orang ke gereja, ya melayani kelihatannya, ya, tetapi hidupnya terus dalam ketakutan. Tidak jelas, ada kekhawatiran, kecemasan. Saudara, itu memang ulah setan. Mau menyalahmanfaatkan itu, ada celah-celah di pikiran yang belum ditundukkan kepada Yesus. Itu sebabnya kalau kita bawa pikiran kita kepada kuasa firman, ya, kita kiring dengan iman kita itu, maka pikiran ini akan terus dapat memandang sang aku ini tadi. Ayat 75, dalam kekudusan, ini harusnya ibadahnya. Ya, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Puji Tuhan. Anak Tuhan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Kalau tanpa takut, apa? Dalam kekudusan. Kudus, kebenaran. Senantiasa kita dapat melakukan itu seumur hidup kita. Tetapi kalau orang masih dibelenggu oleh kuasa kegelapan, apa yang terjadi? Saudara yang dikasihi Tuhan.
Dia jalan semau gue, ngikuti kehendaknya sendiri, cara kerjanya juga enggak beres. Ya, dia masukkan segala macam di dalam kehidupannya, hal yang bahasa agamanya mungkin enggak halal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya saya minta sama-sama, yuk malam hari ini kita sungguh-sungguh mengindahkan ya di dalam hidup ini untuk bergantung kepada satu pribadi yang janjinya selalu digenapi di dalam kehidupan kita. Siapa yang hari ini bimbang? Siapa yang hari ini dalam keadaan terguncang? Siapa yang hari ini saudara barangkali dihadapkan jalan sepertinya buntu, Pak, maju kena, mundur kena. Saya mau tanya dan saudara jawab. Bersediakah saudara untuk mengarahkan hati kepada aku ini? Karena aku ini sanggup, Yesus sanggup melakukan tepat pada waktunya yang terbaik. Kalau dikatakan menjelang pagi, itu artinya Yesus tidak pernah terlambat. Jalan terus dalam kebenaran, jalan terus dalam kekudusan, dalam ibadah yang disertai dengan takut dan hormat kepada Tuhan. Pasti hidup saya dan saudara mengalami ketenangan demi ketenangan dan tidak akan pernah tergoncangkan oleh apapun. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita doa dulu, bersyukur untuk kebenaran firman, dan nanti setelah akhir dari doa berkat, ya ingat, saudara yang perlu ada doa, baru saudara nyalakan ya audio saudara, nanti baru saudara akan mengatakan, langsung saya doa. Bisa saudara katakan, saya langsung doa. Ya, mari kita tunduk kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menjadi anak Tuhan yang mengalami 3 hal. Tenang, senang, menang. Karena memang Tuhan mendesain, Tuhan memproyeksi agar kami jemaat Yesus mengalami 3 hal ini. Yaitu tenang, senang, menang. Walau hidup tidak lepas, ada waktunya menghadapi guncangan-guncangan dari luar. Tetapi hati kami tidak akan terguncang. Kami mau tenang seperti yang Daud kerjakan. Dia hadapi semua itu dengan kekuatan sang pribadi yang selalu melakukan yang terbaik. Dan akhirnya kami melihat Daud menang. Kalau Daud menang karena imannya, karena kekudusannya, langkahnya yang benar, maka hari ini setiap orang yang mau mengalami kemenangan itu mau hidup di dalam ketaatan, dalam kebenaran, dalam kekudusan. Dan pasti berkat Tuhan hadir. Pertolongan Tuhan diberikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Ya, saya break sejenak, kita nyanyi dulu. Puji Tuhan serahkan pada Evangelis Hizkia. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Besar sekali lagi, Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Haleluya. Dan selanjutnya Bapak Gembala akan menutup dalam doa. Saya persilakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Ibadah ini berjalan dengan baik hingga di penghujungnya.
Kami percaya setiap yang hadir, jemaat dan para hamba Tuhan yang bersama-sama dengan kami hari ini diberkati, disertai, dinaungi, dan dijawab doa-doanya. Oleh karena kami yakin, Sang Aku ini tidak pernah jauh bagi setiap orang yang mau didekati, yang mau didekap, yang mau dipeluk, yang mau ditolong, yang mau dilingkupi dengan keteduhan ketenangan sorgawi. Sehingga semua mengalami penghiburan, kesenangan ilahi, dan akhirnya berujung kepada kemenangan. Tidak ada masalah kesulitan yang tidak bisa dilalui. Karena bersama Sang Aku ini, kami boleh hidup menikmati segala janji sorgawi. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan bagimu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan kiranya turun rahmat berkat Tuhan kepada setiap jemaat. Berkat kasih kemurahan Bapa dan keselamatan anugerah Yesus Kristus dan pendampingan kekuatan Roh Kudus menyertai kami semua. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali dan kami dijemput pulang ke sorga yang mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua.